Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lapas sebelumnya itu harus ada kata-kata qulu, katakanlah oleh kalian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Sama dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kata itu ada kata-kata qulu, katakanlah oleh kalian alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penjelasan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi tafsir ini unik karena jamaah sholat maghrib Masjid Al-Syekh yang insyaallah kita semua dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama melantunkan ucapan syukur lewat lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah berkat karunia, inayah, hidayah serta petunjuknya lah, sehingga alhamdulillah malam ini kami dari Makassar Cinta Quran kembali diizinkan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana pekan lalu, yakni kegiatan urusul masajid atau kegiatan kajian setelah sholat maghrib. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, amin amin rabbal alamin. Dan kami senantiasa mendoakan semoga seluruh rangkaian ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin. Teriring salawat serta salam kepada manusia terbaik, pemimpin terbaik, kepala rumah tangga terbaik, dan insya Allah tidak akan ada lagi Nabi yang terbaik setelah beliau, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pun kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang insya Allah kita semua tetap istiqomah menjalankan seluruh perintah-perintah beliau dan kemudian bermaksimal diri untuk senantiasa menjauhi daripada segala larangan-larangan beliau, sehingga kita senantiasa bermunajat dan berdoa semoga kelak kita termasuk daripada golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari yaumil mizan atau di hari perhitungan amal kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah malam ini kita akan kembali melaksanakan kajian kita yang berjudul Tafsir Surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu surah yang menjadi rukun daripada sahnya sholat yakni dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah malam ini kita berkesempatan kedatangan guru kita yakni Al-Ustadz Mustadin. Beliau adalah salah satu mubaligh yang juga salah satu pengajar di salah satu kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris yakni Falsuf Education Center. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada beliau untuk membawakan materi. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Barusan kita selesai melaksanakan kewajiban kita, yang mudah-mudahan sholat maghrib kita ini dan sholat maghrib sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman.
Ini yang kali yang kedua saya sholat di masjid ini. Pertama itu bulan Ramadan saya sholat subuh di sini, sekaligus diberi amanah untuk menyampaikan nasihat-nasihat ya khusus untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengajian kita ini tetap berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ini bukanlah pertemuan pertama sekaligus pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Nah, dengan waktu yang cukup singkat antara maghrib dengan isya ini, kami mencoba untuk menyampaikan salah satu tafsir Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, kitab tafsir yang saya bacakan ini adalah kitab tafsir yang paling ringkas, yang paling sederhana, yang sering dibaca di pesantren-pesantren. Walaupun ini kalau dikaji sampai tamat, wah ini bisa memakan waktu juga sampai 7-8 tahun baru bisa tamat. Kalau diperlambat, kalau agak-agak dipercepat, kalau misalnya diperlambat, wah bisa puluhan tahun baru tamat. Nah, kitab ini adalah tafsir Jalalain. Ini tafsir yang cukup populer di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kalau ada benarnya itu dari Allah, dan kalau ada keliru itu dari diri kami, dan mohon untuk ada masukan atau diluruskan kalau ada yang keliru. Kita memulai suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan atau yang membuka. Karena pas kita buka Al-Quran dari kanan, yang kita ketemu adalah surah Al-Fatihah, dan ini termasuk surah yang paling gampang dihafal. Yang kita baru anak-anak, alhamdulillah hafal. Pengalaman kalau kita anak-anak ini, Al-Fatihah ini kita hafal lewat imam. Kalau kita anak-anak dengar bacaan imam langsung hafal. Biasanya tidak sengaja menghafal, kalau itu anak-anak kampung. Kalau di sini mungkin begitu juga ya. Nah, penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah. Maka beliau mengatakan makkiyatun. Berarti surah ini termasuk surah makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum hijrah ke Madinah. Ya kan, dibagi dua, ada Madaniyah, ada Makkiyah. Perbedaannya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah itu Makkiyah, dan setelah hijrah itu Madaniyah. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya ini surah Makkiyah. Walaupun yang berpendapat ini Madaniyah. Bahkan ada yang berpendapat sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Tapi jumhur ulama, termasuk pengarang kitab ini, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu surah ini turun di Mekah. Sab'u ayatin. Surah Al-Baqarah ini semua sepakat berjumlah 7 ayat. Bil basmalati, dengan basmalah. Jadi surah Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat bersama basmalah.
In kanat minha, jikalau basmalah ini termasuk surah Al-Fatihah. Karena ada yang berpendapat basmalah ini bukan termasuk surah Al-Fatihah, tapi tetap 7 ayat. Ya, nanti dilihat pembagiannya. Yang memasukkan basmalah 7 ayat, yang tidak memasukkan basmalah juga 7 ayat, tetap 7. Wasabi'atu, kalau basmalah ini masuk dalam surah Al-Fatihah, berarti ayat yang ke-7 adalah siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir. Itu ayat yang ke-7. Wa illam takun minha, dan jika basmalah itu tidak masuk dalam surah Al-Fatihah, berarti Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini, ya namanya imam, pasti tahulah perbedaan pendapat itu, sehingga beliau mengungkapkannya di sini. Artinya di masa beliau ini pun terjadi ikhtilaf tentang basmalah itu, apakah masuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak. Jikalau basmalah itu tidak masuk dalam Al-Fatihah, maka fasabi'atu, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi ila akhiriha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat 7. Kalau masuk basmalah berarti dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin, itu ayat ke-7. Tapi kalau basmalah tidak masuk dalam surah Al-Fatihah, berarti ayat ke-7-nya adalah dimulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ila akhiriha, sampai akhir surah Al-Fatihah. Jadi ini ilmunya tentang basmalah. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, terjadi perbedaan pendapat apakah masuk surah Al-Fatihah atau tidak. Nah, bagaimana bacaannya? Nanti beda lagi. Kalau imam kita tadi besar basmalahnya ya, nanti ada yang bisik-bisik. Nah, itu biasa saja Pak. Jangan sampai nanti tidak didengar bacaan basmalahnya langsung ditegur. Itu memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang membesarkan lafaz basmalah, ada yang mensirkan bacaan basmalah. Bahkan ada yang tidak membaca basmalah sama sekali. Ini harus kita tahu supaya kalau melihat yang tidak menjaharkan tidak kaget. Oh, biasa saja itu ya, memang ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian beliau ini melanjutkan, wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Dikira-kira pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum membaca itu, atau ada juga berpendapat sebelum membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka ada kata yang tersembunyi yang harus terbetik dalam hati ketika membaca ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lafaz sebelumnya itu harus ada kata-kata qulu, katakanlah oleh kalian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Agar ayat ini sesuai dengan keberadaan ayat itu sebagai perkataan seorang hamba. Ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan seperti itu. Munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad, supaya ini cocok bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah perkataan hamba. Tidak mungkin perkataan Tuhan Allah. Tidak mungkin Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengatakan kami hanya kepada Engkau kami menyembah. Tidak mungkin. Tapi ini adalah perkataan hamba. Sama dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin.
sebelum kata itu ada kata-kata qulu, katakanlah oleh kalian alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penjelasan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi tafsir ini unik karena setengahnya dikarang oleh gurunya, setengahnya lagi dilanjutkan oleh muridnya. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini menafsirkan Al-Fatihah, kemudian An-Nas ke atas sampai surah Al-Kahfi. Atau ada yang mengatakan dari surah Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian sempat menafsirkan surah Al-Fatihah. Sudah itu beliau wafat. Jadi beliau hanya sampai Al-Kahfi. Akhirnya muncul muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang melanjutkan dari Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Makanya dibilangi tafsir Jalalain, tafsir dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Tapi uniknya gaya penafsirannya hampir sama. Ini jarang terjadi ya. Jadi kalau ada kitab pengarangnya kemudian wafat dilanjutkan orang-orang lain, maka biasanya sangat berbeda. Jadi itulah ulama-ulama terdahulu, saking banyaknya ilmunya belum sempat ditulis semua, keburu wafat. Beda dengan kita ya, belum sempat menulis biasanya sudah wafat. Ya kebanyakan kita belum sempat menulis. Kalau ini apa tulisannya? Sudah ada skripsi, sudah ada skripsi. Ya skripsi pun mungkin teknik mesin ya, bukan, atau teknik sipil. Begitulah ulama-ulama terdahulu. Tapi ini unik karena ya orang tidak bisa membedakan. Ini tulisannya Imam Jalaluddin Al-Mahalli atau ini tulisannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu pembukuan dalam tafsir ini surah Al-Fatihah. Kemudian boleh langsung melanjutkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini tidak menafsirkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tuliskan begitu saja. Mungkin karena ya mungkin umat Islam sudah tahulah tentang makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun kemudian penjelasan para ulama, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kata yang kalau kita masukkan ke dalam kalimat, ini kalimat tidak sempurna. Ini hanya potongan kalimat. Karena ini hanya berisi, kalau orang belajar bahasa Arab, ini hanya berisi jar majrur. Ini kalau orang belajar bahasa Arab. Dicontohkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mengatakan dengan mic, maka itu masih menimbulkan tanda tanya. Dengan mic apa? Banyak yang bisa muncul dalam benak kita. Saya berceramah dengan mic. Bisa juga saya memukul kucing dengan mic juga. Apalagi? Kalau dengan full fed bisa muncul beragam. Saya menulis dengan full pen. Saya nusuk orang dengan full pen. Nah, orang bisa membaca kira-kira kata apa sebelum kata-kata dengan full pen. Tapi biasanya kalau dengan full pen berarti menulis dengan full pen. Walaupun tidak disebutkan menulis, orang paham. Nah, ulama tafsir kemudian menjelaskan kira-kira kalau kita membaca basmalah, apa yang terbetik dulu dalam hati kita? Karena ini kata harus ada kaitan kata sebelumnya.
Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, ilmu nahwu itu jar majrur dengan dzaraf itu ada muta'allaqnya. Jadi ada kata yang berkaitan dengannya. Tidak mungkin tidak ada. Makanya ulama menjelaskan bahwasanya kata sebelum kita membaca Al-Qur'an, membaca basmalah, atau kata yang kita sebutkan sesudah membaca basmalah, kadang kan ulama beda pendapat. Ada yang dibaca sebelum membaca basmalah, ada juga membaca itu sesudah membaca basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim ada yang mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terlintas dalam hatinya abda'u, saya memulai. Jadi kalau kita membaca basmalah, nanti terdetik dalam hati apa yang mau kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, naik motor. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim, pakai sandal. Tergantung apa yang kita lakukan, Pak. Jadi kalau kita makan, bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Tapi dalam hati, Pak. Nggak usah disebut besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Bismillah, kan kita sering baca basmalah. Apapun yang kita lakukan sering membaca basmalah. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, berarti kita bismillahirrahmanirrahim, aqra'u. Bismillahirrahmanirrahim, saya membaca Al-Quranul Karim. Itu yang terbetik dalam hati. Apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau buka kamera seperti ini, bismillah, syuting, ya gitu. Supaya apa? Supaya berkah. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan yang dimulai dengan basmalah pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat berkah berarti insyaallah mendatangkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu tentang membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sebutkan apa aktivitas yang akan kita lakukan setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai pembuka mungkin segitu dulu ya. Saya kembalikan kepada bapak-bapak. Siapa tahu ada yang mau menambah atau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Baik, alhamdulillah. Itulah tadi pembahasan awal tentang surah Al-Fatihah yang dimulai dengan kata basmalah. Barangkali dari para jamaah mungkin ada yang ingin menanggapi, 1-2 orang atau ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi itu Ustaz berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada saya Bismillah sudah artinya ada yang kita kerjakan dapat. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim akan cuma Bismillah. Iya, insyaallah dipahami. Baik, mungkin ada lagi dari silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi macam yang dengar ada yang membesarkan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak. Maka sudah kemukakan tadi ada yang tidak membaca. Ternyata yang ketiga ini itu kan kalau ketiga macam cara berarti ini membaca Al-Fatihah sesuai pendapat. Sedangkan yang saya tanyakan, kita kan disuruh mengikut kepada Rasulullah apa yang dilakukan. Jadi yang saya tanyakan di sini, yang mana dilakukan itu Rasulullah sewaktu sholat, apakah membesarkan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Jadi kalau Rasulullah membesarkan dan ada yang tidak membesarkan, berarti dia mengikut. Lebih-lebih yang ketiga tadi, dia sholat sesuai pendapat, padahal tidak begitu ajaran Islam.
Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi yang mana lebih baik, Bismillah saja atau dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian pertanyaan kedua adalah yang mana yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah? Apakah memang dijaharkan atau diucapkan tapi tidak kedengaran, atau memang sama sekali tidak diucapkan? Ya, kepada Ustaz. Tidak ada lagi. Atau masih ada? Satu lagi mungkin? Ya, dari ibu-ibu, ya silakan Bu, silakan dapat. Ya silakan. Ya. Ya. Iya. 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 Intisari dari surah Al-Fatihah. Oh ya. Insyaallah. Iya, makasih Bu. Iya, intisari dari surah Al-Fatihah sebenarnya apa? Jadi intinya yang dibicarakan dalam biasa surah. ini Bu ya. Iya. Luar biasa ibu-ibu ini, 16 gitu. Yang pertama tentang membaca basmalah, apakah itu harus sempurna Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah? Dua-duanya boleh Pak, tapi yang lebih banyak huruf kita baca berarti itu lebih banyak apanya? Pahalanya. Hanya saja memang ada situasi di mana Rasulullah SAW itu tidak membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu pada kasus, di sini nanti Idul Adha ya, mau nyembeli hewan kurban. Siapa tukang jagalnya di sini? Siapa tukang sembeli? Oh belum, video ada pengalaman? Belum ya? Baru ini masjidnya? Oh baru. Oh ya insya Allah nanti banyak mie sapi nanti ini bulan depan. Nah kalau nyembeli hewan, maka Rasulullah SAW itu mencontohkan Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa tidak disebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Mungkin ditahu Pak ya. Itu. Jadi Rasul hanya mengucap Bismillah Allahu Akbar. Jadi nanti kalau walaupun dengan Bismillah saja Pak, insya Allah sah. Selain menyembeli, karena setahu saya Rasul mengucapkan kata Bismillah saja dalam menyembeli hewan korban atau menyembeli hewan selain korban. Ya Pak, gitu ya Pak ya, insya Allah. Selanjutnya Bapak ini ya. Wah ini panjang betul ini anunya. Tak bisa kita ringkas. Kalau Bapak ini memperbesar basmalah atau sir Pak? Nah, memperbesar. Nanti yang berpendapat nanti yang berpendapat tidak memperbesar, kalau dia tidak mau menghormati perbedaan pendapat, dia juga akan mengatakan, kenapa tidak ikuti Rasul itu? Nah perbesar kisorana. Ya. Nah kan terjadi begitu. Karena dari dulu ini, dari masanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambal, itu sudah berbeda seperti itu. Kenapa basmalah itu ada yang membaca secara sir, ada yang tidak? Itu diawali dari perbedaan pendapat. Al-Fatihah itu masuk surah Al-Fatihah atau tidak? Basmalah. Basmalah itu masuk surah Al-Fatihah apa tidak? Diawali dari situ. Makanya madhab Maliki itu berpendapat bahwasanya
karena Al-Fatihah itu bukan termasuk basmalah itu tidak masuk dalam surah Al-Fatihah, ya dosa dibaca. Bahkan ada mengatakan mazhab Maliki itu memakruhkan membaca basmalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwasanya basmalah masuk dalam Al-Fatihah. Karena masuk dalam Al-Fatihah, maka basmalah harus dibaca sesuai bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah dibesarkan, ya karena basmalah masuk surah Al-Fatihah, berarti harus dibesarkan. Mazhab Hambali berpendapat bahwasanya basmalah masuk Al-Fatihah, tapi membacanya dia sir. Tidak dijaharkan, kecil. Ya, nanti itu kenapa berbeda seperti itu? Tergantung nanti hadis yang sampai kepada mereka. Nah, boleh jadi hadis-hadis tentang membaca basmalah ini sampai semua kepada para imam. Hanya saja masalahnya memang kenapa bisa terjadi perbedaan? Salah satunya orang bisa berbeda pendapat adalah karena terkait status hadis itu sahih apa tidak. Nanti ada imam, misalnya Rasul itu membaca basmalah secara jahar. Hadis itu sampai kepada imam yang lain belum tentu diterima. Bisa saja dia berpendapat bahwasanya hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, jadi Pak, memang di sini orang harus lapang dada, karena salah satu penyebab para ulama itu berbeda pendapat adalah karena berbeda dalam menilai status sebuah hadis. Ini dhaif apa sahih? Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan dhaif. Nah, disitulah kemudian ada adabnya orang berbeda pendapat. Kalau ada satu hadis disahihkan oleh seorang imam hadis, maka sah kita dijadikan sebagai dalil. Sah. Walaupun ada mengatakan itu dhaif. Dhaif bagi dia. Makanya memang harus lapang dada. Itu baru satu. Orang bisa beda pendapat. Nanti terkait dengan makna hadis kemana itu bisa beda pendapat lagi. Insya Allah nanti kita akan perpanjang lah tentang pertanyaan Bapak itu tadi. Tapi secara global kita sudah tahu bahwasanya ada yang membaca jahar mazhab Syafi'i, basmalah itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca, sholat tidak sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun dan basmalah masuk dalam Al-Fatihah. Bagi Imam Malik, tidak membaca basmalah sah sholat. Kenapa? Karena basmalah tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Gitu. Jadi ya begitulah kalau kita lihat perbedaan pendapat para ulama. Makanya kalau tidak boleh juga itu hanya satu pendapat yang kita pegang, saya lah paling benar. Aduh, pace itu. Nanti marah-marah terus itu kerjanya. Bid'ah lagi nih. Oh, ini bid'ah lagi nih. Di mana-mana bid'ah dia. Sibuk dia. Kenapa? Karena hanya satu pendapatnya itu yang agak benar. Nah, ini bikin ricu juga ini kalau ada begini nih. Hanya dia saja benar. Ini kayak ada nabi barunya barangkali dia ini. Padahal orang sudah tahu bahwasanya ada memang hal-hal dalam ranah fikih, wah itu bukan ribuan lagi perbedaan pendapat, bisa sampai jutaan. Masalah orang beda pendapat. Nanti kalau nunjuk itu diam saja tangannya atau begini. Kan nanti ada juga marah-marah itu. Kenapa itu tangannya tidak mau diam-diam itu? Balisi kucing ini ki. Karena dia lihat begini. Ada yang diam saja.
Padahal kalau orang ngerti, ya kan, biasa saja. Ada orang begini, ada yang diam saja. Kemudian kapan keluarnya itu telunjuk? Beda lagi orang. Apakah sejak awal at-tahiyatul mubarakatuh atau nanti illallah baru keluar? Banyak sekali. Kalau itu mau sampai kiamat tidak selesai. Kalau itu mau makanya memang awal-awalnya memang kita itu belajar memang satu pendapat dulu supaya tidak terlalu rumit. Karena kalau langsung semua pendapat, waduh, bisa-bisa pingsan. Biasanya memang kalau kita masih anak-anak itu SMP, SMA, SMP itu diajari satu madhab. Misalnya Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia kan di sini baca kunut kalau subuh. Oh, berarti madhab. Madhab siapa itu? Nggak ngerti juga. Ya inilah ya kita senasib Pak. Kita juga tidak terlalu luaslah pemahaman kita tentang itu. Tapi seharusnya memang sebelum kita itu balik sudah diajari satu madhab. Kalau sudah menguasai satu madhab, nanti perbandingan madhab. Karena kalau langsung perbandingan madhab, pusing orang. Yang mana yang benar ini? Jadi itu yang biasanya bikin pusing Pak. Karena ada penceramah, kunut itu bid'ah. Nanti besok-besoknya ada penceramah, kunut itu sunnah. Dan di bawah yang mana yang benar ini? Bid'ah apa sunnah? Nanti penceramah juga biasa tidak jelaskan bahwa ini ikhtilaf, harus lapang dada, saling menghormati. Tidak ada salah itu. Sama-sama pendapat para ulama. Kalau kita bilang bid'ah, wah Imam Syafi'i itu bid'ah karena dia kunut. Nah kalau dibandingkan dia dengan Imam Syafi'i, kira-kira yang mana lebih alim itu? Ya. Begitu. Jadi kita ini, ya kalau saya Pak, karena orang awam, kalau ada lihat yang lain-lain ya diam saja. Kan kita tidak tahu, ilmu itu luas. Itu ya. Tentang ibu ya, yang di atas. Apa tadi pertanyaan ibu? Inti pembahasan Al-Fatihah. Masih Isya ini jam berapa? Lagi 8 menit. Lagi? 8 menit. 8 menit. Intisari surah Al-Fatihah. Salah satu nama surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Induknya kitab. Induknya Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Fatihah itu sudah terangkum semua isi keseluruhan Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah ini Pak sudah kesimpulan dari semua isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dimulai dari yang globalnya dulu, baru kemudian dirinci tentang tauhid ada dalam Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan nama-nama Allah. Nanti Malik Yaumiddin yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Itu termasuk akidah. Rabbil Alamin, penguasa seluruh alam semesta. Itu tauhid Allah Subhanahu wa taala, ada sang pencipta. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah syariat. Iyyaka na'budu, kami hanya kepadamu kami menyembah. Jadi bentuk menyembah itu semua aktivitas kita itu harus dalam bentuk menyembah kepada Allah. Jadi bukan hanya sholat itu kita menyembah Pak. Semua aktivitas kita itu harus diselaraskan dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Jadi kalau selaras dapat pahala. Jadi semuanya ibadah sebenarnya itu Pak. Semua aktivitas kita itu kalau diridhoi oleh Allah semuanya ibadah. Maka sandal saja itu Pak, kalau memulai dengan kaki kanan itu sudah ibadah itu. Masuk WC, biasakan orang buru-buru juga masuk WC.
Nah, lupa doa kan? Nggak ditahu juga yang kaki mana duluan tadi itu. Buru-buru. Bisa ada ibadah juga, masuk WC itu bisa ibadah. Keluar WC ada ibadah. Semua hal yang kemudian dilakukan diridhoi oleh Allah itu bisa bernilai ibadah. Apapun itu. Kalau diridhoi, kalau tidak diridhoi berarti bukan ibadah itu, kedurhakaan. Jadi tauhid, ibadah, sudah syariat itu sudah seluruhnya. Syariat itu sudah mengatur hubungan manusia dengan Allah, ibadah dan akidah, sudah mengatur hubungan manusia dengan manusia, yaitu minuman, makanan, pakaian, akhlak. Sudah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, ekonomi, politik, apalagi pendidikan, apalagi hukum, peradilan, itu sudah dibahas semua. Yang jelasnya kalau seluruh aktivitas kita semua itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka seluruhnya bernilai ibadah. Nah, setelah berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa. Jadi kan intinya itu akidah, syariat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ya, kalau ibu di atas sudah apa saripatinya itu sudah semuanya, Bu. Dari tauhid, ibadah, syariat itu sudah semuanya itu. Jadi semua aktivitas manusia itu diatur oleh syariat. Tidak ada yang bisa lepas. Jadi semua aktivitas kita itu ada hukumnya, tidak mungkin tidak ada. Ya, kemudian kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya Islam. Akidah syariah. Kalau akidah toh saja tanpa syariat, wah, tidak mungkin. Syariat tanpa akidah juga tidak mungkin. Masa dia tidak Islam baru pergi sholat? Kayak itu tidak mungkin. Ya. Jadi akidah, syariat, doa sudah semuanya. Nanti tinggal dirinci di ayat-ayat selanjutnya, Al-Baqarah sampai An-Nas, dirinci itu tentang bagaimana sholat, haji, puasa, dirinci. Bagaimana kalau membunuh, bagaimana kalau mencuri, bagaimana kalau zina, dirinci semua. Dan bukan hanya Al-Quran, tapi nanti ikut menjelaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bernegara, bagaimana mengurus kekayaan alam, itu diatur semua. Ada semua dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan Alkitab untuk menjelaskan semuanya. Maksudnya semuanya itu adalah hukum halal haram. Itu semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin tidak ada hukumnya. Masalah halal dan haram. Bukan semuanya ya. Misalnya bagaimana cara memperbaiki HP, tidak ada itu di Al-Quran. Kami kan katanya dijelaskan semuanya, kan tidak ada. Yang cara baik kan tidak ada. Tapi terkait dengan hukum halal haram, ada semua hukumnya. Apa yang hukumnya? Apa yang hukumnya? Tak mungkin tidak ada. Pasti ada. Ya, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lanjut ke ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian ba'da maghrib kita. Masya Allah, baru membahas satu surah, ya luar biasa waktu yang telah kita gunakan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan kita mulai dari tadi sampai sekarang, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama pelaksanaan kita. Marilah kita mengucapkan istighfar dengan 3 kali, astagfirullah, 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 dan menutup majelis kita dengan berdoa, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.